Selamat pagi anak-anak. Ya, tidak terasa kita sudah di penghujung PLS. Hari ini Rabu 16 Juli 2020 adalah hari PLS kita yang ketiga. Nah, kalau di hari yang pertama anak-anak sudah melihat tayangan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Randa Irine Bukit MPD. Di hari kedua oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bagian ke kurikulum Bapak Wirawan Herutomo MPD, dan hari yang ketiga bersama Ibu Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan Ibu Riasi Payung. Nah, untuk hari ini Ibu akan kasih pembahasan mengenai yang pertama tata krama, yang kedua tips belajar efektif, dan yang ketiga tata tertib sekolah. Nah, jadi penjelasannya akan kamu lihat melalui tayangan berikut ini. Silahkan menikmati. Jadi tata krama itu sama juga dengan adab sopan santun, kebiasaan sopan santun, ataupun sopan santun. Nah, ini ada beberapa tata krama kalau kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang pertama kita harus perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Yang kedua, tiap manusia itu memiliki perbedaan. Belajarlah menerima sifat teman yang beda. Dan yang ketiga, buka diri terhadap teman baru, perluas pertemananmu. Yang kedua, tata cara bicara. Berhati-hatilah berbicara agar tidak menyakiti orang lain. Tata cara berpenampilan. Yang pertama, berpakaian rapi dan sopan. Yang kedua, tidak merias wajah berlebihan. Yang ketiga, rambut pendek bagi siswa pria. Selanjutnya, biasakan menggunakan kata tolong ketika meminta bantuan dari orang lain, dan katakan terima kasih setelah kamu mendapatkan pertolongan ataupun bantuan dari orang lain. Lalu jangan pernah lupa katakan permisi ketika kamu melewati orang yang sedang berbicara atau memotong pembicaraan orang lain. Di masa COVID ini kita juga punya kebiasaan baru, yaitu gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Dan juga ketika kita bersin harus menutup mulut. Nah, itu juga merupakan kebiasaan baru di masa pandemik ini yang harus kita ikuti. Itu juga bagian dari etika. Itulah pembahasan tentang tata krama. Selanjutnya belajar efektif. Agar belajar efektif, maka kenali gaya belajarmu. Ada 3 gaya belajar. Yang pertama, cara belajar visual. Nah, visual ini berarti cara belajarnya itu lebih cenderung melihat daripada mendengar. Jadi kalau dikasih informasi lisan, dia bakal lupa karena dia lebih suka membaca. Dan orang visual itu bukan pendengar yang baik saat diajak bicara. Nah, cara belajarnya yang pertama, dia harus banyak membaca buku tapi yang ada ilustrasinya. Kemudian saat menulis itu harus berwarna-warni pulpennya supaya ingat. Kemudian sering juga membuat mind mapping supaya mudah dia belajar. Yang kedua, auditori, yaitu mengandalkan pendengaran. Jadi auditori itu lebih gampang mengingat secara lisan. Terus suka bicara, nggak suka membaca. Nah, cara belajarnya ya harus mendengarkan musik, kemudian diulang-ulangi lagi, dan cara merekam apa yang sudah diucapkan. Nah, dan lebih suka diskusi ngomong-ngomong dengan temannya daripada membaca. Yang ketiga, kinestetik, yaitu cara belajar yang butuh banyak gerakan. Jadi misalkan mau ujian, dia menghafal harus jalan ke sana kemari. Di kelas waktu belajar juga jalan pindah-pindah bangku. Ternyata itu bukan karena bandel ya, tapi karena memang kinestetik cara belajarnya memang harus bergerak-gerak. Jadi dari ketiga tadi, yang mana yang menjadi cara belajar kamu? Kamu tipe visual kah, auditori, atau kinestetik? Nah, dari ketiganya itu pasti ada salah satunya tipe belajar kamu. Jadi mari ciptakan cara belajar yang menyenangkan sesuai dengan tipemu, dan tetap berdoa agar kiranya kamu semakin semangat belajar dan mengejar apa yang akan menjadi kerinduanmu di suatu hari nanti. Terima kasih. Ya, itu tadi videonya. Nah, kira-kira semoga mengerti dengan pembahasannya. Nah, selanjutnya
tugas untuk kamu adalah masing-masing dari kamu silahkan buat video singkat, durasinya bisa 2 sampai dengan 5 menit. Nah, dalam video tersebut tunjukkan bakatmu ataupun talentamu. Jika kamu bakatnya bernyanyi, silahkan nyanyikan 1 buah lagu. Jika kamu bakatnya bermain musik, silahkan kamu main alat musik. Boleh drum, keyboard, gitar, angklung, kurcapi, semua yang bisa kamu mainkan. Nah, kalau bisa bernyanyi juga nggak apa-apa, bernyanyi sambil bermain musik. Jika bakat mau memasak, silahkan videokan waktu kamu memasak. Nah, jika talentamu itu dance, boleh juga videokan dance. Jika bakatmu itu adalah stand up comedy, silahkan kirimkan videomu selucu mungkin, ya. Nah, jika bakat kamu berlari, silahkan videokan kamu yang sedang lari, tapi jangan lari dari kenyataan. Nah, jadi Ibu tunggu video bakatmu, tunjukkan bakatmu, gali potensimu, kami tunggu videomu. Selamat pagi.